ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا أيها المستمعون الكرام أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan juga kesehatan, dan kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuhnya harapan akan ridha Allah, harapan akan rahmat Allah, dan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Salawat dan salam tetap tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, juga untuk keluarganya, wa ashabihi, dan juga para sahabatnya, wa man tabi'ahum, dan bagi siapapun pula yang mengikuti ajaran beliau ila yaumil qiyamah, hingga akhir zaman nanti. Siapapun yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semua. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki awal tahun 1443 Hijriah. Hari ini adalah hari yang keempat, di mana hari ini tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah. Kita diingatkan untuk senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri, berharap mudah-mudahan tahun ini amal soleh kita, keimanan kita, ketakwaan kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu sering kali kita mendengarkan sebuah nasihat agar kita terus memperbaharui keimanan kita, perbaharui ketakwaan kita. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengingatkan kepada diri kita pribadi masing-masing agar supaya manfaat yang kita peroleh dari usia itu betul-betul barokah. Berkahnya umur, berkahnya usia, berkahnya rezeki itu maknanya adalah bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, bertambah amal soleh, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Jika ada kekurangan, ada kesalahan di tahun-tahun sebelumnya, kita sembari bisa untuk menghapusnya, menguranginya,
memperbaikinya dengan kebaikan-kebaikan. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan senantiasa mengiringi perbuatan yang kurang baik dengan perbuatan yang baik, dengan amal soleh, serta berusaha untuk memperbaiki akhlak dengan akhlak yang baik. Itulah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, kepada umat. Usia yang diberikan Allah kepada kita secara gratis ini, nafas yang diberikan kita secara gratis ini perlu untuk kita syukuri. Kita syukuri dengan menjalankan perintahnya, melaksanakan amal soleh kepadanya. Dunia yang kita tempati ini tidak lagi mudah. Seiring berjalan waktu akan terus berjalan menuju kepada yang disebut dengan yaumiddin atau yaumil akhir atau akhir zaman. Semakin tua dan kemudian mati. Manusia pun begitu. Tidak ada yang mundur ke belakang dalam hal jatah waktu, umur, dan kehidupan, tapi terus berjalan menuju kepada tujuan Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan melihat, Allah akan memberikan ujian kepada kita mana-mana yang terbaik dalam hal amal solehnya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Afa imitta fahumul khalidun, maka jikalau engkau mati, apakah mereka akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap jiwa yang hidup akan merasakan yang namanya maut. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami memberikan ujian kepadamu dengan keburukan maupun ujian berupa kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Allah lah, hanya kepada Kami lah kalian semua akan dikembalikan. Jika kita pahami ayat ini dalam surah Al-Anbiya ayat 34 sampai dengan ayat 35 ini, maka kita akan menyadari bahwa yang namanya ajal itu akan pasti datang. Tidak disangka-sangka kapan waktunya. Akhir-akhir ini kita sering kali mendengarkan berita tentang itu. Ada sebuah kisah dari seorang putra Umar bin Khattab. Ketika putra Umar bin Khattab ini sekolah dan bertemu dengan teman-teman sekolahnya, tetapi teman-temannya itu senantiasa, kalau zaman sekarang itu, melakukan bully kepada anaknya Umar bin Khattab ini. Apa yang dibully? Yaitu pakaian yang dikenakan oleh putra Umar. Umar itu terkenal dengan zuhudnya, terkenal dengan sederhananya. Ketika meskipun sebagai seorang khalifah, beliau tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya, hidup sederhana. Itu yang diterapkan oleh Umar bin Khattab bagi keluarganya dan bagi anaknya. Ketika sekolah, teman-teman anaknya ini menghitung tambalan-tambalan baju yang ada pada bajunya anak Umar. Anaknya menangis, mengadu kepada Umar. Umar merasa iba, lalu Umar minta kepada pengelola keuangan negara agar supaya membelikan baju untuk anaknya dalam bentuk utang, dan insya Allah akan dibayarkan nanti gaji bulan depan.
Tapi apa kata pengelola keuangan? Wahai Umar, apakah engkau bisa menjamin bulan depan engkau akan masih hidup? Sedangkan kematian itu adalah sesuatu yang gaib. Jawaban ini menjadikan Umar menangis. Lalu Umar menasihati anaknya sehingga beliau dan putranya memahami akan hakikat tersebut sehingga tidak jadi. Karena Allah Subhanahu wa taala punya rahasia yang kita tidak akan mengetahui. Maka dari itu, memasuki awal tahun 1443 Hijriah ini, kita perbaiki kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ajang koreksi bagi diri kita. Mungkin amal usaha, amal soleh yang kita lakukan pada masa sebelumnya masih kurang, dan kita berusaha untuk memperbaiki di tahun ini. Kita punya tujuan yang jauh lebih panjang, yaitu tujuan hidup di akhirat yang jauh lebih hakiki. Itulah yang diajarkan oleh agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mendorong kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita mudah untuk menerima ajaran agama Allah, mudah untuk menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah untuk senantiasa melaksanakan amal soleh, dan Allah melimpahkan rahmat barokah hidayahnya kepada kita. Amin Allahumma. Demikian khutbah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.